Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati Ketua RT 03 Bapak Amsir beserta seluruh stafnya. Kami hormati Ketua Pengajian malam Sabtu Bapak Arfan beserta stafnya juga. Yang kami hormati sesepuh lingkungan kita Bapak Haji Muhammad Nur, Ustaz Abdul Sabir, serta jamaah sekalian, insyaallah semuanya dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermuajahah atas nikmat sehat yang masih diberikan kepada kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini berbuah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dari salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita dan kita awali dengan baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita sampaikan kepada Nabi kita sebagai sumber ilmu dan pengarang kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita nyambung dengan yang beliau maksudkan sehingga mudah dalam melaksanakan atau mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila musannif hadzal kitab al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Qala an-Nawawi fi ziyadati ar-rawdati wa huwa ar-rajihu min haythu ad-dalilu wa huwa madhhabu aktsaril ulama'i wa laysa lil karahiyati dalilun yu'tamadu. Qala an-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi fi ziyadatir rawdati, di dalam kitab Ziyadatul Rawdah, tambahan dari kitab Rawdatul Talibin yang beliau tulis, wa huwa rajihu, dan itu adalah pendapat yang rajih, yang kuat, min haitsu dalilu, dari segi dalilnya, wa huwa madhabu aktsaril ulama'i, dan itu adalah madhab kebanyakan mayoritas ulama. Wa laisa lil karahiyati dalilun yu'tamad, dan tidak ada bagi hukum kemakruhan air musyammas itu dalilun, satu dalil yu'tamadu, yang bisa dipegang atau dianggap kuat. Jadi ini masih lanjutan dari bagian kedua tentang air, yaitu air suci dan mensucikan, ya, tahirun mutahhirun, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi kemakruhan ini oleh Nawawi dikatakan hukumnya makruh itu tidak ditemukan dalil yang dianggap kuat untuk dijadikan pegangan, itu maksudnya. Walaupun tetap ya kemakruhannya tetap makruh. Dan bagi Imam Nawawi yang ahli hadis mengatakan dalilnya tentang itu tidak terlalu kuat, sehingga kebanyakan ulama mengatakannya kalaupun makruh, makruhnya bukan makruh tahrim. Nah, kalau makruh tahrim nanti ada apa namanya, pengaruhnya secara hukum, mengurangi kekuatan hukum dari yang dimakruhkan itu. Tapi kalau makruh tanzih itu tidak mempengaruhi,
sekedar ya jaga-jaga, dan ini biasanya kaitannya dengan urusan dunianya gitu ya, bukan status air yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan untuk bersucinya. Cuma sekedar ini secara medis punya dampak, nah, gitu ya, secara medis. Nah, ini yang menentukan bukan ulama ahli fikih. Kalau dalam pengan medis nanti yang menentukan itu ulama yang atibba, jadi ahli pengobatan kesehatan ya kan. Jadi ini dari segi lebih kepada segi kesehatannya. Jadi kalau ada yang riwayat dari Umar itu bisa yuritul barasa, maksudnya secara medis bisa membuat kulit kita menjadi belang. Wa idza qulna bil karahati fahiya karahatu tanzihin. Wa idza qulna, dan apabila kita berkata bil karahati tentang makruhnya air musyammas, fahiya karahatu tanzihin, maka itu makruhnya adalah makruh tanzih, sekedar kita terjaga dari kemakruhan tersebut. La yamtani'u sihhatut la tamtani'u sihhatat taharati, dia tidak mencegah sahnya bersuci kita. Wa yuhtassu isti'maluhu bil badani wa tazulu bit tabridi 'alal asahhi. Wa yuhtassu, dan dikhususkan isti'maluhu, penggunaan air musyammas bil badani, pada badan. Nah, itu lebih khusus penggunaan pada badan air musyammas, yang kemarin itu udah ketentuannya ya, yang bisa pengaruh itu maksudnya air musyammas yang wadahnya terbuat dari besi, tembaga atau timah. Kalau dari emas dan perak enggak apa-apa. Adapun dari emas dan perak, wadahnya itu bukan hukum airnya nanti yang enggak boleh, tapi wadahnya yang enggak boleh. Kalau habis itu kejemur air musyammas di wadah emas dan perak, terus kita tuang ke baskom kita yang biasa, maka hilang tuh kemakruhannya, karena status musyammasnya enggak terjadi karena di wadahnya emas dan perak. Kalau dipindahin, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau besok misalnya mau jemur air, ya beli baskom yang bahan dasarnya emas sama perak. Yang goceng. Ya siapa tahu ini mah ya, namanya saya mah doain baik. Kalau orang belakang yang punya baskom emas kan, kalau saya lagi perlu, iya, Minimal kayak emas. kayak emas ya. Iya, kayak disepuh gitu. Kayak emas Bang Arfan juga kalau lagi di dalam rumah di pojokan kayak emas nongkrong. Watazulu, dan hilang pengaruh jelek dari air musyammas itu bitabridi, dengan sebab pendinginan. Jadi kalau airnya dingin tuh, nanti status pengaruh negatif dari air musyammas bisa hilang. Alal as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih dalam madhab Syafi'i. Wa fi tsalithi, dan dalam ketentuan yang ketiga, yuraji'ul atibba'a, itu mengembalikan ketentuan kemakruhan air musyammas al-atibba'a kepada para tabib. Jadi akhirnya kita harus menyerahkan gitu keputusan apakah air ini berdampak negatif buat badan kita kalau kita pakai atau tidak. Itu yang menentukan adalah ahli kesehatan, bukan kita. Wallahu a'lam. Terus selalu kalau ulama begitu nih, dia yakin nyampain tapi ujungnya dia bilang wallahu a'lam, tapi yang paling tahu mah Allah, aku mau nyampein segitu doang, taunya gitu. Nah, kalau orang dulu ya. Kalau orang sekarang juga ngomong wallahu a'lam tapi jadi bahasa biasa kalau sekarang.
Tapi kayak artis walau alam, walau alam. Apa itu artinya walau alam? Kalau ulama itu tahu banyak, tapi pada akhirnya ketika dia putuskan hukumnya, ujung-ujungnya dia akan bilang wallahu a'lam, Allah yang tahu yang benar yang mana. Intaha, selesai kata beliau. Wa ma sahhahahu min zawalil karahiyati bitabridi qad sahhaha ar-Rafi'i fi syarhi as-saghiri baqa'aha. Wa ma sahhahu, dan apa yang disahihkan min zawalil karahiyati dari hilangnya kemakruhan air musyammas bitabridi dengan sebab pendinginan, dibuat dingin. Qad sahhaha ar-Rafi'i, sungguh telah mensahihkan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini lawannya Imam Nawawi, tapi lawannya jangan kayak kita, maksudnya ya, bukan lawan kayak kita berantem, bukan. Tapi perselisihannya baik. Beliau berdua selalu berselisih tapi baik. Nah, melahirkan rahmat buat kita. Fi syarhi as-saghiri, dalam kitab syarah as-saghir yang beliau tulis, baqa'aha, akan tetapnya kemakruhan air musyammas. Wa qala, dan beliau berkata fi syarhil muhadzab, di dalam syarah muhadzab, as-shawabu annahu la yukrahu, bahwa yang benar itu la yukrahu, sebenarnya tidak dimakruhkan. Nah, jadi yang benar tetap kata beliau, yang benar apa? Air musyammas statusnya tidak makruh untuk digunakan sebagai alat bersuci. Jadi termasuk kategori air mutlak, air yang tidak punya batas, punya batasan tertentu. Wa haditsu Aisyah hadza dha'ifun bittifaqil muhadditsina, dan hadis yang diriwayatkan dari jalur Siti Aisyah, hadza dha'ifun, ini adalah hadis yang dhaif bittifaqil muhadditsina, berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Wa minhum man ja'alahu mawdu'an, wa minhum, dan diantara mereka yakni para ahli hadis, man ja'alahu mawdu'an, ada yang menjadikannya hadis yang jalur Aisyah itu sebagai hadis maudhu'. Ini di dalam ilmu fikih, nanti kaitannya erat dengan ilmu hadis. Itu kita akan mendapati keterangan-keterangan seperti ini. Jadi kalau nanti kita nemuin dalam kehidupan orang beda-beda tuh, biar kita, walaupun kita nggak hafal nih ya, ini yang ini bilang begini, yang itu bilang begitu, tapi kita tahu bahwa semuanya punya dasar. Hanya saja cara sudut pandang beliau-beliau itu kadang beda-beda, itu aja tuh. Nah, sehingga kita ngamalin yang mana nih? Apa yang udah biasa kita amalin, kayaknya gue memang pas ngamalin, amalin aja. Nanti orang lain yang nggak pas sama kita, biarin dia ngamalin itu, jangan diganggu. Sampai bener-bener nanti kalau kita naik terus sampai kepada tingkat muttabi, baru kita boleh melakukan dialog banyak. Tapi kalau kita sebagai orang awam pakai satu udah. Kita jangan dipusingin sama urusan beda-beda. Gue mah ini, gue yakin karena ini ada, semua ada pendapatnya. Jadi dalam fikih itu semuanya bermuara pasti kepada Quran dan hadis. Nggak ada yang tanpa dalil. Hanya saja begini, kalau kitab-kitab yang kita pelajari selama ini, kenapa sih nggak ada dalilnya? Termasuk ini kitab nih, asalnya kitab kecil yang kita pelajari, matan takrib. Emang nggak ada dalilnya, karena ulama kalau ditaruhin dalil, apalagi dengan khilafiyah dalilnya kayak ini nih, ini mah contoh doang, ini mah beliau nulis tuh, misalnya menurut yang ini hadis ini sahih, menurut yang ini mah dhaif. Itu penentuan itunya aja udah beda-beda. Sehingga kalau kita orang awam manjang-manjang ini, kalau kita beda, akhirnya kita mah debat kusir. Ngamalinnya kagak, ngeributin. Iya itu. Kadang-kadang kan ada tuh orang debat mulu kerjaannya, di pinggir sawah, kadang di empang, tapi sembahyang agak namanya enggak dipakai itu. Nah, kita yang misalnya udah pakai satu, pakai. Nanti kalau kita mau pelajari lagi, boleh kita pelajari lebih dalam. Bagi yang masih cukup usia, punya waktu, dan kebetulan pikirannya
rada jernih. Tapi kalau emang kepikiran kita tiap hari adanya bagaimana kolor nambah dari seminggu 2 kodi menjadi 4 kodi, mungkin ya udahlah hampir satu pendapat yang umum ada di masyarakat kita pakai. Insyaallah semua itu sampai sanadnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza ma rawahu Syafi'i an Umar bin Al-Khattab. Wa kadza, dan begitu pula ma rawahu Syafi'i, apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, annahu, bahwasanya air musyammas itu yurithul barasa, dapat menyebabkan atau mewariskan penyakit baros atau belang. Nah ini hadisnya dhaifun, itu dhaif. Nah itu yang Imam Syafi'i pun, ini imam kita nih menyantumkan hadis ini, tapi setelah diteliti hadis ini kategorinya hadis dhaif. Littifaqil muhadditsina ala tad'if Ibrahim bin Muhammad. Littifaqil muhadditsin, karena kesepakatan para ahli hadis, ala tad'ifi, atas pendoifan, pelemahan seorang perawi namanya Ibrahim bin Muhammad. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari jalur Sayyidina Umar bin Khattab, itu ada salah satu jalur sanadnya namanya Ibrahim bin Muhammad, itu kategorinya dhaif, lemah. Kalau lemah berarti yang lainnya ngikut dianggap lemah. Itu kajian hadis begitu. Wa hadis Ibnu Abbasin ghairu ma'rufin, sedangkan hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas ghairu ma'rufin, itu tidak dikenal. Wallahu a'lam. Ujung-ujungnya beliau mengatakan Allah yang lebih tahu mana yang lebih benar. Wa ma dzakarahu min athari Umar radhiyallahu anhu famnu'un. Wa ma, dan apa-apa dzakarahu yang disebutkan min athari Umar, dari athar Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, famnu'un, maka itu tercegah atau terhalangi pemakaiannya. Jadi kalau Nabi disebut hadis atau sunnah, nanti kalau sahabat ngomong nih enggak sampai ke Nabi, omongan sahabat namanya athar. Jadi atharus sahabah. Jadi enggak sama. Kalau Nabi itu hadis atau sunnah. Kalau disebut hadis itu artinya omongan Nabi, bukan Quran, gitu disebut hadis. Kenapa? Al-Quran itu kalam qadim, kalam lama, kalamnya Allah yang dari dulu udah ada, cuman turunnya baru kepada Nabi Muhammad, itu Quran. Tapi kalau kalamnya kalam Nabi, itu kalam yang baru. Nah, kalam baru namanya kalam hadis, sehingga ucapan-ucapan Nabi disebutnya hadis. Nah, Nabi berbuat sesuatu tuh baik dari Nabi, ada yang mengatakan Nabi dari kecil gitu sampai wafat itu bisa disebut sunnah. Nah, itu ulama ada yang mengatakan kalau sunnah Nabi dari kecil itu semuanya sunnah sampai Nabi wafat, karena sunnah artinya perjalanan hidup Nabi. Kayak kita juga nih, ini namanya Pak Amsir, Bang Arfan, semuanya nih pengurus, ini bikin sunnah namanya nih. Secara bahasa ini bikin sunnah, cuman jangan dikaitkan sunnah Nabi, bukan itu maksudnya. Sunnah itu jalan baru, ini jalan yang dibuat nih, ini namanya sunnah. Ini sunnah yang baik, karena nggak ada pos ronda dibuat ngaji. Nanti pas ada tuh namanya sunnah baru, jalan baru. Mudah-mudahan ini nanti ada yang ngikutin. Kalau ada yang ngikutin, maka ini pelopor-pelopornya akan dapat aliran pahala terus. Karena yang ada jadi Bulakwareng, orang Bulakwareng kebagian berkahnya terus, mudah-mudahan gitu ya. Kalau jalan baik mah kita dukung. Kalau jalan buruk, kalau kita mampu cegah. Kalau nggak mampu, jangan, nanti ribut. Serahkan kepada aparat yang berwenang. Kita cuma nyampein doang, ngomong, nggak dengerin ya udah. Kalau kita ngomong terus, akhirnya ya kita perang saudara.
Jadi ada bagian-bagian, ada tugas-tugasnya masing-masing. Wa da'wahul ittifaqu ala tad'ifi Ibrahim ahadur ruwati ghairi muslimin. Dan pendakwahan, jadi disampaikan ini bahwa kesepakatan melemahkan Ibrahim bin Muhammad ahadur ruwati, salah seorang perawi ghairi muslimin, yang non muslim. Jadi ini dianggap, jadi menurut penelitian beliau itu termasuk perawi tapi ghairi muslim. Fa inna Syafi'iyya wathaqahu wa fi tawfiq Syafi'i kifayatun. Tetapi Imam Syafi'i menganggapnya thiqah. Walaupun dia ada yang menuduh bukan muslim, tapi Imam Syafi'i menganggapnya beliau ini tetap thiqah, kuat. Wa fi tawfiq Syafi'i, dan dalam penguatan Imam Syafi'i terhadap satu perawi kifayatun, itu dianggap cukup. Jadi kalau orang sekelas Imam Syafi'i menganggap seorang ini kuat, bagus riwayatnya, itu udah cukup. Karena masyhur Imam Syafi'i adalah orang yang tidak pernah setetes pun, seujung kuku pun makan makanan yang haram. Ya, orang babanya Imam Syafi'i itu cuma nemuin apel di sungai terus dimakan. Itu untuk untuk minta bebas halalnya, itu nebusnya pakai kerja berbulan-bulan. Bagaimana dia makan yang haram? Karena nggak pernah makan yang haram, nggak pernah minum yang haram, maka semua badannya ini suci gitu, bersih cara status hukum. Nah, orang begini nih udah nggak mungkin bohong dalam hidupnya. Kalau model kita kalau bohong mulu, ya mungkin banyak baca Quran lah kita mah. Makanya kita mah kalau sehari nggak bohong kayaknya hidup, aduh, kayak sayur nggak ada garamnya pisan ini. Ya begitu ya. Nah, kita masih tiap hari begitu, tiap hari kita bohong. Tapi ntar berdalih, kalau gua nggak bohong ini bisa berantem. Padahal emang bener bohong ini mah. Kita mah buat dalih doang. Wa qad wathaqahu ghairu wahidin minal huffaz. Wa qad wathaqahu, dan sungguh telah menganggapnya thiqah, ghairu wahidin, bukan cuman satu, minal huffaz, di antara para penghafal hadis. Wa rawahu Daruqutni bi isnadin akhara, dan telah meriwayatkan Imam Daruqutni dengan sanad yang lain sahihun, bahwa riwayat tentang air musyammas itu riwayatnya sahih. Qala an-Nawawi fi ziyadati raudhati, berkata Imam Nawawi dalam ziyadah kitab Raudhah, yukrahu syadidal hararati wal barudati. Wa yukrahu, dan dimakruhkan air musyammas syadidal hararati, dalam keadaan sangat panas, wal barudati, dan sangat dingin. Nah, itu antara dua tuh, kalau ya sangat panas sebabnya atau sangat dingin, itu bisa membuat status hukum air itu menjadi makruh. Wallahu a'lam. Lagi-lagi beliau ujung-ujung bilang, tapi Allah sih yang tahu, yang bener banget yang mana. Wal illatu fihi adamul isbaghi. Wal illatu, dan illat, alasan, fihi, tentang air musyammas itu yang berdampak itu, adamul isbaghi, ketiadaan sempurna. Jadi kalaupun dipakai itu elatnya cuman enggak sempurna bersuci kita dengan menggunakan air musyammas. Bukan enggak sah, tapi enggak dianggap enggak sempurna. Kan kalau sah mah standarnya ada tuh. Standarnya rukun. Nah, kalau sempurna itu sunnahnya dikerjain. Itu namanya sempurna. Kayak kita sholat, Allah di dalam hati kita, niat di dalam hati kita, mulutnya mengucap Allahu Akbar. Kalau tangan mah sunnah, ngangkat tangannya sunnah. Diri wajib kalau kita masih sehat.
Allahu Akbar. Itu fardu. Kalau itu kita nggak sebut, Allahu Akbarnya nggak diucap, di hatinya nggak niat, nggak sah. Walaupun cuma itu tuh. Itu kalau rukun standar tuh namanya, menentukan sah dan tidak sah. Tapi kalau sunnahnya gimana? Sunnahnya kalau takbir ngangkat tangan, Allahu Akbar. Angkat tangannya seukuran apa? Ini juga ulama khilafiyah lagi, hadwa mangkibe. Seukuran 2 pundak kita. Misalnya gini, hadisnya sama tapi nanti memahaminya yang beda. Hadwa mangkibe, ukurannya ini, ada yang ukurnya ini segini. Jadi kalau kita nemuin ada orang Allah, nah gitu ya. Karena patokannya ini sama ini. Nanti ada yang naik, ukurannya bukan tangan, ukurannya pergelangan tangannya. Allah, seukuran pundak. Nah kalau Imam Ghazali detilin lagi, angkat dikit sampai seukuran jempol kita ada di bawah daun telinga kita. Nanti kalau ada orang belajar ilmu hakikat yang nanti sanadnya sampai ke Rasulullah, Imam Ghazali bilang begini, itu nyengir, paham maksudnya, itu simbol. Tapi kalau di begini nggak mungkin saya jelasin. Kalau saya jelasin saya kena tampar. Tapi itu ada rahasia. Kalau begini, paham orang-orang yang belajar ilmu hakikat yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Tapi itu emang tidak ditulis di dalam kitab apa adanya. Kan ada ilmu tuh yang memang dia disampaikannya sangat rahasia. Nah, gitu tuh ya. Nanti kalau kita belajar makin dalam kita akan temu yang begitu-begitu. Jadi kalau enggak ya udah kita umum. Imam Ghazali bilang begitu, misalnya kita mau ikutin enak begini enak. Atau kita mau sebatas ini, atau kita mau begini, nggak apa-apa. Atau gue mau orang yang angkat tangan ya udah, Allah Akbar ya gitu kan. Gue mau sedekap juga enggak, ya orang apa-apa. Gue malas banget naruh tangan di sini terus. Gue mau biasa nyantai ya, nyantai apa-apa. Tangannya biasa aja begitu. Boleh nggak? Ya boleh. Karena itu ulama sepakat itu hukumnya sunnah gitu, bukan rukun. Kalau sunnah nggak dikerjain, tetap sholatnya sah gitu maksudnya. Sholat tetap sah, cuman nggak sempurna gitu dong. Kayak ibu-ibu misalnya, boleh nggak sih make up bibir doang? Ya boleh. Kalau gue mau bedak doang, ya boleh. Kalau gue mah cuma dicolek, boleh orang. Emang apa? Gincu gue habis. Ya misalnya orang pakai make up juga orang apa-ngapa kan gitu tuh ya. Emang kalau mau afdol, ya make up yang bagus. Itu afdolnya kalau buat suami. Tapi tradisi kita ya kalau suami mah doang. Mengaji. Nggak apa ya, emang begitu sih kita udah bisa buat ngerubahnya itu. Mama ngapa dia cakep banget kalau lagi mau keluar ya, kalau lagi dah. Termasuk bini saya. Saya bilang, "Mi kalau di rumah biar adik kita pada dandan. Habi aja pakai kolor mulutnya udah pada blepot." Ya juga sih ya udah biarin dah. Yang penting malam lampu jangan terang-terang. Kalau buatan terang orang enak juga ya. Samar-samar dikit jadi tetap cakep. Ntar boy cuman pergi kemana itu orang wadon apa aja polisi. Ya mudah-mudahan dia bisa berubah ya sama suami. Ya kalaupun seimbang lah keluar dandan ya sama suami dandan. Cuman suaminya juga kadang-kadang rese juga sih. Selebihnya dandan, mau kemana lu tumbenan? Lantas baik ditanya. Ya jadi dibuka lagi itu baju ganti baik lagi. Nah, dasternya udah pada robek. Dia kata Bang Arfan, kalau bini kita pakai dasar robek kita orang demen, tapi kalau ngeliat bini orang pakai dasar robek kita demen. Hawanya emang gitu ya, hawanya. Makanya di akhir zaman sekarang banyak banget begitu tuh rumah tangga ya Allah, mudah-mudahan orang bolak waring mah selamat. Bersyukur apa adanya, suami begitu ya dinikmatin aja, bini begitu ya dinikmatin. Punya modal ya tambahin dandanannya.
Nggak punya modal ya sabar. Wa qala fi abari Samuda annahu manhiyun anha. Wa qala, dan beliau berkata, yakni Imam Nawawi, fi abari Samuda, pada tentang sumur-sumur kaum Samud, annahu manhiyun anha, bahwa menggunakan air sumur sumur-sumur orang kaum Samud itu dilarang. Jadi ini ada sebuah peristiwa, Nabi pernah melewati satu perkampungan Samud ya. Samud itu dulu kaumnya Nabi Soleh. Ini ya emang sih kalau Nabi pasti ditentang mulu. Nabi Soleh tentang, dia punya onta mukjizat itu dibunuh, disembelih. Akhirnya kaum Samud dapat azab berupa jadi hari pertama aja bangun tidur mukanya dibikin kuning. Biasa kalau ada yang kuning hati-hati tuh, mungkin kualat kali. Ini mah kualat sama Nabi. Makanya terus turun temurun ada istilah orang sembarangan nama ulama kualat itu terjadi. Makanya kita kalau sama ulama jangan ada yang ikut-ikut kalau ada menghina-menghina. Kalaupun beda, emang ulama emang kerjaannya begitu. Berbeda maksudnya supaya umat punya pilihan, itu aja. Dan itu Allah kehendaki. Allah kehendaki ada perbedaan para ulama, bukan untuk bermusuhan, bukan. Tapi nanti semakin banyak kita akan semakin ngerti. Wah, hari kedua aja bangun mukanya jadi merah. Terus hari ketiga bangun tidur hitam. Besokannya Allah kirimin suara. Itu di Quran ada tuh. Suara soaik itu yang menggelegar begitu kenceng sehingga jantung pada copot. Pada mati semuanya di dalam rumah tuh orang kafir. Jadi kalau umat terdahulu Allah azab langsung. Kalau umat Nabi Muhammad enggak. Enak kalau kita mah masih dikasih peringatan dulu. Peringatan 1 ya, peringatan 2, peringatan 3, orang ngerti-ngerti ya, baru nanti ada peringatan yang dahsyat. Itu enaknya umat Nabi Muhammad, dimintain ampun terus. Lagi kalau kita rajin sholawat, Nabi walaupun Nabi mungkin nangis enggak gitu, ya Allah ini bocah gula goreng, bocah cepadu pada begini, tapi rajin sholawat. Sebenarnya gue serba salah gitu. Ya masih didoain. Insya Allah, jadi kita mah adabnya ditunda, diingetin dikit-dikit. Mudah-mudahan diingetin dikit maksudnya sadar gitu aja tuh, sadar. Tapi nanti kalau udah enggak, bisa jadi sama sekali. Saya mau ngaji biarin. Nanti ada saatnya enggak dikasih peringatan lagi udah sama Allah. Udah dikasih enak aja hidupnya sampai mati. Tetapi bukannya nikmat yang Allah ridho. Nikmat yang Allah benci namanya di istidraj. Biarin dulu sampai mati. Ayo kita nggak sadar kalau kita sedang dalam kondisi maksiat, itu nggak sadar kalau itu nggak baik. Nganggapnya itu baik aja. Ini yang kita ngeri ya. Yang kita ngeri. Kalau kita masih sadar mah orang nggak sembayang tapi sering nangis. Gue juga pengen sembayang. Tapi ngapa ya kalau mau sembayang gue kayaknya ada bayan yang nyamper. Gue baru mulai sembayang, ada yang ngajak, kesana yuk ngantau nih bahan lagi bagus-bagusnya nih, yuk lumayan ini kalau sekilonya 2.000 kali 7 ton, iya berangkat, jadi gitu aja. Nah itu kadang ada aja tapi nangis. Makanya ada cerita kalau dalam pengajian tasawuf itu selalu ada cerita, ada seorang wanita tunasusila WTS itu ya, kerjaannya tiap hari itu melayani hidung belang. Tapi dia punya tetangga sebelahnya itu ulama yang soleh, yang tiap hari udahnya ngajar mulu, sembahyangnya rajin, bener. Tapi ada satu kelemahan. Ini ulama yang soleh bukan ngintip, ngeliat ini bukan ya. Jadi kalau dia lihat dari ininya, ya Allah tuh bocah wadon, sehari bisa melayani 5 orang hidung belang. Zina, 1 kali zina aja itu kalau muhsan, itu orang yang udah pernah kawin, itu hukumannya rajam, mati. Berarti kalau sehari 5, orang udah 5 kali mati dosanya.
Kalau sekali seminggu 35 kali. Kalau sebulan, kalau sepanjang tahun nih, ini orang dosanya udah nggak diampun. Tiap hari ngitungin dosa orang tuh. Sementara pelacurnya tiap hari sambil ngelayanin hidung belang, dia menangis. Ya Allah, ya Allah, saya pengen tobat, susah bener ini ya. Asal tobat halangannya begitu. Karena dia dulu jadi pelacurnya bukan mau dia korban. Korban akhirnya nggak bisa keluar dari kondisinya. Akhirnya kedua-duanya mati, diimpikan oleh seorang ulama. Ternyata ulamanya disiksa, pelacurnya malah dapat nikmat kubur. Kok bisa begitu? Nah, pertanyaannya tuh, kata ulama yang ngimpi, kok bisa begitu ya? Ini dia orang baik, tapi orang banyak ibadah, tapi kerjaannya cuma montenin orang mulu tiap hari. Ini dia ibadah enggak, tapi dia istighfar tiap hari dosanya. Ya Allah, bagaimana ini saya? Nah, ini kan urusan Allah itu mah. Tapi jangan lantas begini, kalau begitu gue mah dosa bayar, dah salah paham lagi, wah itu mah ya. Siapa tahu ntar gue, enggak, jangan disetting, nggak bisa disetting. Kalau mau disetting, Allah tahu, ya lu mengalang-alang gue sih, gue lu kalah-kalahin orang bisa. Kalau kuates ini nggak ngalang-alangin Allah, dia mau tiap hari tuh nangis, mohon kepada Allah, Allah belum kabulin. Tapi permintaan dia ditampung terus. Itu yang disebut tidak ada dosa bersama istighfar gitu ya. Tidak ada dosa bersama istighfar. Jadi kalau istighfar terus. Pintar jangan dipakai begini ya, kata Ustaz ini, enggak apa-apa, yang penting mah istighfar ya. Sambil nyolong, astagfirullahaladzim. Ntar ke warung bakso gitu kan beli bawang. Iya. Beli bawang, cabai, goceng udah dibungkusin, ngambil nilep bungkus lagi. Astagfirullahaladzim. Biar diampunin. Ora itu mah, itu namanya ngalang-ngalain Allah. Kalau orang ngalang-ngalain Allah, Allah jagonya ngalang-ngalain gitu. Allah tuh ya paling jago. Kalau Allah mau ngalang-ngalain, ya Allah paling jago. Kita mau ngalahin Allah udah kalah kemana-mana begitu maksudnya. Jadi nanti yang kisah begini ini maksudnya kita ngelihat orang itu hati-hati. Jangan ngelihat orang yang jelek terus kita cecer kejelekannya. Jangan. Walaupun alhamdulillah kita udah bagus, kita terima kasih alhamdulillah. Kita udah bagus. Mudah-mudahan saudara saya besok pada alhamdulillah saya udah dibikin mau sholat. Saya juga nggak ngerti nih ya, mulai kapan saya rajin sholat. Kan kadang-kadang begitu kita juga. Dulu sholat dipaksa-paksa, lama-lama sholat iya enak gitu, mau sendiri. Alhamdulillah kita. Ya ada saudara kita belum sholat, jangan dihina-hina. Lo nggak sembahyang mati, gue sembayangin lo. Jangan dikata gitu. Ajak aja sholat yuk. Belum mau, ya lu baik duluan. Salamin aja sama Allah, Allah mau ngerti. Nitip salam. Fa'aqla balik. Fa'aqallul tadi belum selesai, maksudnya setelah mati semua tuh akhirnya kampung itu termasuk kampung yang diazab Allah. Dan kampung yang diazab itu punya bekas gitu, punya athar negatifnya ada. Sehingga waktu Nabi lewat itu sahabat pada ngambil air ya buat masak, buat apa aja tuh. Kata Nabi, buang tuh air. Kenapa ya Rasulullah? Ini kan sumur bagus, airnya bening. Ya, iya. Saya khawatir siksaan Allah masih ada di dalam sumur itu. Dampak negatifnya masih ada. Hingga lewatin kampung itu dulu. Setelah lewat baru Rasulullah di sini loh kalau mau ngambil air. Nah itu pelajarannya begitu. Jadi kalau kita satu saat ke tempat yang memang pernah kita dengar di sini pernah terjadi azab, ya kita waspada saja. Waspada sih itu menjadi kata ya. Nah, banyak kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk kategori airnya oleh ulama fikih disebut dilarang untuk digunakan karena Nabi ngomong begitu. Fa aqallul maratibi annahu yukrahu isti'maluha. Fa aqallu maka serendah-rendah al maratibi martabat air itu annahu yukrahu bahwa dia
hukumnya dimakruhkan isti'maluha, menggunakannya. Jadi statusnya air itu yang makruh digunakan untuk ke badan kita. Tapi kan nanti buat nyiram punan mah kagak ngapa-ngapa, buat nyiram jalan mah enggak ngapa. Yang Nabi larang itu buat dipakai makan, buat dipakai mandi, buat dipakai bersuci. Itu kaitannya dengan sumur itu ya. Itu penyamaan dengan air yang musyammas itu illatnya. Jadi kalau illatnya yang dianggap nanti berbahaya buat kulit manusia memang ada, ya makruh. Tapi kalau enggak ada illatnya, artinya dipakai ternyata kulit enggak ada masalah, ya berarti hukum makruhnya hilang gitu ya. Itu namanya illat, alasan kenapa satu perbuatan atau satu benda itu dihukumi boleh dan tidak bolehnya. Itu makanya ulama bikin kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergulir, berlaku tergantung ada atau tidak adanya illat gitu. Alasan ya. Ini nih, kalau ini suatu saat pos ronda dipakai buat berjudi, nah gitu misalnya, nah itu illat. Oh, pos ronda rubuhin aja. Alasan yang ngerubuhin pos ronda apa? Dipakai judi. Judi itu termasuk dosa besar. Dipakai mabok-mabok. Pos ronda dipakai ngaji, coba-coba rubuhin, nah gitu ya. Bukan hukum ngerubuhin pos rondanya, bukan, karena itu dipakai buat ngajinya kayak gitu. Rondanya mah orang ngaruh dia mah, tapi ngajinya itu ya. Tapi kita kalau misalnya satu saat ini adanya ngobrak-abrik misalnya ini mah, tapi jangan ya misalnya ya kita ngeredo-redoin aja, udah biar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuat bangun lagi, nggak kuat ya kita pindah ke Sidratil Muntaha ngajinya. Wa tahirun ghairu mutahirin, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.